Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sini Pak Joko, 1, 2, 3. Hai Sobat Ami dimanapun Anda berada. Batuk dulu ya, soalnya mau wawancara orang hebat. Jadi di sebelah Ami ini ada sosok yang super duper hebat. Siapakah dia? Nanti kita akan berkenalan. Acara ini diadakan itu juga atas inisiatif beliau dengan bekerja sama dengan UISI. Oke, kali ini kita akan berkenalan. Coba dikenalkan dulu Bunda, namanya siapa? Oh, Ami panggilnya Mbak Ding, Mbak. Ya, terima kasih Ami. Keren ini ya, live untuk bercerita seputar sosok-sosok itu. Tapi belum tentu loh saya hebat. Hebat menurut Ami belum tentu hebat menurut orang lain. Tapi menginspirasi itu pasti. Ya.
Iya, saya Nur Khosia, kebetulan saya jadi pembinanya Patiro Gresik. Dan kali ini memang untuk semangat kolaborasi ini kita disupport dari Yuset Madani. Kebetulan Patiro Gresik itu dipercaya menjadi mitra utamanya Yuset Madani untuk mengoptimalkan bagian ngurusi atau mendampingi organisasi masyarakat sipil, terutama di Kabupaten Gresik. Nah, dalam kerangka membuktikan apakah ini sukses ini pendampingannya, maka kita coba mengoptimalkan segala akses. Dan ini menurut saya juga bukan karena Patiro ya. Kita itu hanya, kenal ini, monggo kenal. Tapi ternyata dari organisasi masyarakat sipil itu yang proaktif. Justru itu yang yang membuat ini laju kolaborasi itu cepat. Jadi apa yang sudah ada di teman-teman organisasi masyarakat sipil, yang salah satunya adalah UISI, juga sudah mulai memotret bagaimana gerakan teman-teman ketika sudah terlibat di beberapa aktivitasnya. Kemudian kami ditawari dan diajak, ya kami terima. Sebetulnya kami minder iki UISI. Kata Bu Wabu tadi, sepertinya itu suatu yang gimana gitu. Tapi ternyata ketika kita diberikan ruang dan masuk ke dalam, menjadi benar-benar sebuah kolaborasi yang cukup apik. Dan acara ini sangat menurut pengamatan ini tadi kan berjalan sangat sukses sekali, apalagi besok itu akan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada para UMKM. Tapi titik beratnya adalah tentang lingkungan hidup ini, Mbak Kos. Kok bisa akhirnya desa-desa ini pembinaannya bagaimana? Akhirnya mereka bisa menjadikan desa mereka itu sebagai desa yang ramah lingkungan, di mana sampah bisa diolah dan sebagainya. Ya, kalau terkait beberapa desa yang dapat penghargaan dan beberapa organisasi atau kelompok masyarakat yang ngurusi sampah, sebetulnya tidak karena Patiro juga ya. Tapi dengan semangat kolaborasi itu tadi. Jadi kita itu semacam, kalau kami melakukan pendampingan lebih pada apa yang ada di mereka, ini yang kita kembangkan. Nah, beberapa tadi yang sudah menang itu sebetulnya bukan penuh dampingan kita, tapi kolaborasi itu. Jadi kita tidak merasa, ini dampingannya Patiro, bukan itu justru malah bukan keberhasilan. Karena semangat kita adalah kolaborasi. Siapapun yang mengakui itu keberhasilan mereka silakan, tapi kami mencoba untuk meramu potensi-potensi yang ada di mereka. Kalaupun tadi ada pemenang sukses story, itu sebetulnya mereka sendiri yang bergerak. Kami hanya mendorongkan supaya mereka sadar bahwa apa yang dilakukan itu sebuah keberhasilan. Dengan pemantik yang selama ini kita gaungkan, kita kolaborasikan di Simpul Belajar Giri dengan istilah Jamila, ajak memilah dan mengolah sampah. Inilah semangat itu kemudian kita publiskan dan ternyata ada yang merespon. Jadi tidak dari kami secara utuh gitu ya, tapi itu tadi kolaborasi dan mana yang proaktif untuk belajar dan bersama-sama bagaimana lingkungan di Kabupaten Gresik ini bisa teratasi. Karena memang urusan sampah tadi urusan yang luar biasa ya, ini sudah tingkat level kedaruratan. Boleh tahu nggak kenapa yang dibidik adalah sampah? Ya, jadi kenapa sampah? Pada saat itu memang untuk bicara terkait kolaborasi, ini memastikan dulu apakah di masyarakat sipil yang mau dikuati itu memang urusannya sampah. Kemudian di Yuset Madani itu juga memastikan di pemerintah apakah benar urusan sampah. Nah, ketika sudah sepakat ini, maka di Madani, di Yuset Madani itu memberikan isunya terkait sampah. Hanya saja ini pun setelah muncul bahwa di Kabupaten Gresik nanti mitra utamanya Patiro dan isunya adalah terkait pengolahan sampah, kami juga menawarkan kembali ke organisasi masyarakat sipil apakah benar. Maka pada saat itu 22 September 2020 kami bertemu dengan organisasi masyarakat sipil memastikan apakah benar sampah ataukah ada isu lain yang lebih urgent. Tapi ternyata memang benar-benar sampah dan pada saat itulah kami terbentuk Simpul Belajar Giri, Gresik, Iso Resik dan Inovatif. Dan kita akhirnya bergerak bersama mengawal isu
sampah. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, apakah motivasi atau harapan dari Mbak Kos untuk para generasi muda ini? Karena ini tadi kita kan mencoba mendatangkan generasi muda, mulai mengajari mereka, membidik mereka, bagaimana tentang hidup bermasyarakat yang sesungguhnya. Ya, kalau harapan saya terkait pemuda, jadi pemuda itu kan punya segudang potensi. Tapi bagaimana potensi ini lebih dimelekkan dan lebih dikerkan terhadap lingkungan di sekitarnya. Ya, sering-seringlah berkomunikasi, sering-seringlah belajar, dan itu tadi kuncinya tidak merasa pinter sendiri. Meskipun pemuda itu punya banyak pengetahuan dan lain sebagainya, tetap belajarlah dari yang tua, belajarlah dari yang lebih muda. Jadi semangat kita disimpul belajar diri karena itu semangat belajar. Oke, Itu. terima kasih. Asik kan kaula muda yang ada di sana, kita dengerin orang hebat di sebelah Ami ini. Maka jangan pernah lelah untuk terus belajar dan jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan gitu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam zero waste.